Halo semuanya, hari ini kita akan lanjut pelajaran Excel kita, di mana pada video sebelumnya kita udah membahas tentang 8 rumus dasar Excel. Hari ini kita akan menambah lagi menjadi 12, yang artinya akan ada tambahan 4 rumus dasar lagi. Rumus yang kita pakai itu adalah pertama ada rumus kon, kedua ada rumus konta, ketiga ada konblank, dan keempat ada konif. Nah, keempat ini semuanya sama-sama untuk menghitung, tapi beda yang dihitung. Nah, untuk rumus kon, ini dipakai yaitu untuk menghitung jumlah sel yang memuat angka. Jadi, ada berapa sel sih yang ada angkanya gitu. Contoh, misal kita punya data yang di atas ini. Nah, kon itu hanya akan menghitung jumlah sel yang ada angkanya. Seperti 15, 16, 17, 14, 16, segala macam. Nah, bagaimana cara pakainya? Cara pakainya itu 11, 12 dengan penggunaan min, max, dan sum kemarin. Kita tinggal tekan sama dengan, baru tulis rumusnya COUNT. Oke, tinggal klik aja, jangan lupa buka kurungnya. Nah, pertama, habis itu langsung kita blok aja datanya. Misal kita ngambil dari segini. Kalau sudah tinggal tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan menyampaikan ada 9 data yang menggunakan angka. Mari kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 data yang menggunakan angka. Nah, itu penggunaan count. Jadi caranya tinggal sekali lagi tekan sama dengan, kemudian baru ketik count-nya, baru buka kurung, baru blok rank-nya. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Jadi nanti bisa digunakan. Nah, kalau ini ganti aja, jangan sama dengan. Gini aja. Nah, nggak bisa ya. Nah, gini aja lah, nggak apa. Nah, kemudian ada rumus konta. Konta ini juga mirip dengan count, tapi dia untuk menghitung huruf besar, sabar, sorry. Untuk menghitung jumlah sel yang aktif. Menghitung jumlah sel yang aktif, ya. Untuk menghitung untuk menghitung jumlah sel yang aktif. Maksudnya gimana menghitung sel yang aktif? Di sini fungsi count itu akan menghitung ada berapa banyak sel yang ada datanya. Jadi misal kalau datanya ada yang di atas ini, ada berapa sih sel yang punya isi dari sini sampai sini misalkan. Kan ada isi semua, jadi nanti bakal dapat. Nah, cara pakainya juga sama, tinggal sama dengan COUNTA, konta, blok datanya, tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan mengatakan ada 30 sel yang terisi data. Bagaimana kalau misal kita bloknya kelebihan, misal contoh sama dengan konta, misal dari sini nih, dari A1 kita blok sampai H14 gitu kan, tutup kurung, maka dia akan tetap menghasilkan 30. Kenapa? Karena si konta hanya akan menghitung sel yang ada datanya saja atau sel yang aktif. Jadi cara pakainya sama kayak yang ini, tinggal kita ganti aja count-nya menjadi konta. Nah, seperti itu. Nah, count blank ini kebalikan dari konta, di mana dia itu untuk menghitung jumlah sel yang tidak aktif atau jumlah sel yang kosong. Cara pakainya juga sama dengan count blank. Nah, misal kita pakai ini dulu, range dari sini. Ini kan full semua nih, ada data semua. Harusnya sih datanya yang kepake itu adalah 0. Kita coba ya. Ya, 0. Karena di sini datanya semua, selnya semua aktif, yaitu penuh dengan data. Coba kita coba yang lain. COUN. Conblank kita ambil dari tadi yang sama, ada di A1 sampai H14. Nah, ini harusnya dia enggak 0.
Nah, ada 82, artinya ada 82 data yang 82 sel yang kosong. Jadi cara pakainya juga sama. V, tinggal kita ganti dia nggak konta tapi count blank. Nah, yang agak beda itu adalah CONIF. Kenapa? Karena CONIF ini untuk menghitung sesuai kriteria yang kita inginkan. Misal, di sini kan ada beberapa kriteria nih, maksudnya ada beberapa hal yang mau kita hitung. Contoh nih, contoh. Kita mau menghitung ada berapa jumlah laki-laki yang ada di data ini. Jadi cara pakainya, misal nih, sini kita mencari laki-laki. Nah, jadi sama dengan count if. Ini yang if ya, bukan yang if ada s-nya, tapi kita pakai yang count if aja. Pertama, kita blok dulu data yang mau kita pakai. Jadi misal dari sini sampai sini. Oke, nah kemudian jangan lupa kita masuk ke pemecah rumus selanjutnya, yaitu gunakan titik koma. Ya, titik koma, bukan yang lain. Cuman ini tergantung dari beberapa tipe Excel-nya, karena ada juga yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi silakan nanti sesuaikan dengan versi Excel yang digunakan. Kemudian baru kita masukin kriterianya. Karena kita mau mencari laki-laki, kita ketik aja laki-laki. Salah, sorry. Kok ketekan? Laki-laki. Ya, nah, maka dia akan munculnya 0. Kenapa 0? Karena ada satu kesalahan dari tipe dari data yang kita dari rumus yang kita masukkan. Di mana salahnya? Karena di sini conif baru kita ranknya titik koma. Nah, kita harus menggunakan tanda petik 2 sebelum memasukkan kriteria yang mau kita masukkan. Jadi petik 2 dulu, baru laki-laki, petik 2 lagi, tutup kurung, baru enter. Nah, baru ada 4 laki-laki, benarkah? 1, 2, 3, dan 4. Iya, begitu juga kalau kita mau misal mencari perempuan. Caranya sama, tinggal salah ini dia harusnya. Nah, sama dengan conif ranknya, kita blok ranknya, titik koma, petik perempuan, petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Maka akan ada 5 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi cara pakainya tinggal sama dengan baru masukkan conif, baru tutup buka kurung. Pertama adalah ranknya atau area mana yang mau kita cari, baru petik 2, sorry. Baru titik koma, baru kita masukin petik 2, terus kriterianya, baru petik 2 lagi, baru tutup kurung. Nah, seperti itu. Atau sama dengan nanti dia malah kebaca rumus pula. Kita buat gini aja. Sama dengan if tutup kurung ranknya petik 2, titik koma, baru petik 2, baru kriteria, petik 2 lagi, tutup kurung. Nah, ini jangan nanti kalau pakai rumusnya jangan dispasi ya. Jadi kalau dispasi nanti dia dikira, maksudnya kalau ini kan hanya untuk penulisannya aja gitu. Tapi nanti kalau untuk rumusnya jangan dispasi. Ini jangan dispasi, ini jangan dispasi, ini juga jangan dispasi. Karena ini hanya untuk pengetikan saja. Oke, sekian untuk video hari ini. Terima kasih.